Obrolan Budaya RRI Gorontalo. Tonton yang Anda dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga sahabat budaya serta penonton dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita bersama dalam paket obrolan budaya produksi RRI Net RRI Gorontalo. Betul Saya sekali. Yusri M. Purnomo. Dan saya Elia Nusantari. Iya. Hari ini dan malam ini juga sahabat budaya, penonton dan pendengar, kita akan membahas terkait dengan topik yang luar biasa ya Yusri ya. Apa itu Elia? Bomboliono. Bomboliono. Luar Baik. biasa. Bomboliono ini merupakan alat musik tradisional ataupun musik tradisional yang ada di Gorontalo, dan ini juga merupakan alat musik ataupun musik tradisional yang patut untuk terus dilestarikan. Betul, itulah kenapa malam hari ini topik kita terkait pelestarian kesenian budaya Gorontalo. Betul sekali. Dan topik ini juga akan dibahas oleh narasumber yang luar biasa, penonton Iya. dan pendengar. Kali ini kita sapa dulu narasumber kita Boleh. yang hari ini tampil dengan sangat apik ya Yusri ya. Iya. Yang pertama kami sapa dengan hormat Profesor Dr. Haja Asna Aneta MSI. Selamat malam Bu. Malam. Selamat Iya. malam. Assalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Elia, wabarakatuh. Ibu Prof ini merupakan pelestari adat dan budaya di daerah Gorontalo. Betul sekali. Jadi kunci untuk pelestariannya nanti akan kita ngobrol ya Betul. bersama Ibu Haja. Dan kali ini sahabat budaya, penonton dan juga pendengar, kita juga bersama dengan Dr. Anda Alwaritz Gole MP, dan beliau ini sebelaku dengan pemerhati pelestarian musik dan lagu Gorontalo melalui retorika Tonggobi, Polopalo dan Bomboliono. Selamat malam Bu. Selamat malam. Iya, luar Salam biasa. sehat Ibu. Salam sehat. Baik. Saya kalau Ibu bicara tuh saya langsung Teduh ya, tenang. Iya, berasa iya. payung teduh ya. Terima kasih, terima kasih. Baik, Iya, ke Masya narasumber selanjutnya kami perkenalkan ada Bapak Dr. Andus Sofyan Mohi MM. Beliau ini pendengar juga sahabat budaya selaku penyanyi dan pencipta lagu-lagu daerah Gorontalo. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, suaranya wabarakatuh. Elia Dalam. menggelegar gitu. Iya, kayak Memang petir ya. yang namanya penyanyi kayak gitu dong Saya model sudah suaranya. tidak sabar mendengar lagunya Yusri. Betul, kami ingatkan juga kepada Anda menginformasikan bahwa tayangan ini Anda bisa saksikan di UCTV channel 130 dan juga Nin Media serta Elia. Aplikasi RRI Playgo, dan perlu kami ingatkan sahabat budaya, pendengar dan penonton, aplikasi RRI Playgo ini sudah diperbaharui ya Yusri ya. Betul, logonya udah yang baru ya. Betul, warna biru. Yes. Dan jangan lupa juga sahabat budaya, ini disaksikan langsung di YouTube kita ya, Iya. RRI Gorontalo. Dan tentunya ini juga menjadi kebanggaan bagi kita karena RRI sudah memperluas jaringannya. Betul.
Sebelum kita ke narasumber yang sudah bersama kami di malam hari ini, kita akan saksikan penampilan berikut ini. Tetap bersama kami, Dan tonton apa yang Anda RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Aisyah, wa umma waluwo, memotoro balango, oleh muno. Bakari, popehu pokaraja, wanuma odoi, popo ahulomai. Aisyah, wa umma pegawai no. Kota Manado yang Indonesia. Bakari, wa umma mohuto, omolua monika, ito dulota uti. Aisyah, kohulala botia, itu mamo tuniko, itu mamo waringo. Bakari, wa umma lisanangi, hiya lolo pegawai hormati lo tahu. Bakari, Woi, omolua ito demoladu. longo sepolo didi tomoladu Aisyah. Ya malah taluhuno. I oboti bo hempotalia lo taluhu. Hepolelemu olau, iyo hemo karajato dinas perairan. Banari. I jam huto wa bakari bohe akaliomu. Oh, sabari pen bo akal apenta orde bo malino wa. Jam huto wa bakari jam huta pohu walingai olau. Pohu walingai olau bakari. Sabar. Luar biasa, dan ini menjadi inspirasi bagi kita semua ya, lagu yang dipersembahkan. Betul, Aisyah tadi ya dinyanyikan oleh Bapak Sofyan Mohi. Betul dan berduet dengan Ibu perwakilan dari Kalista Fans Club RRI Iya, Gorontalo. saya pikir tadi Aisyah istri Rasulullah, bukan? Lain lagi tuh Bu. Oke, Ya. baik. Baik, tanpa berlama-lama lagi untuk kesempatan kali ini dalam topik pelestarian budaya Gorontalo, ya, Betul. kesenian budaya Gorontalo, kita langsung saja bertanya soal tadi di awal kita sudah melihat ya, ada tayangan, ada beberapa alat musik yang dimainkan sebagai pengantar dalam paket obrolan malam hari ini. Iya. Saya ke Ibu Alwarits. Ibu bisa dijelaskan, ini kan kalau orang secara masyarakat secara luas masih betul. belum terlalu memahami Iya. apa itu Bomboliono. Sebenarnya Bomboliono ini awal mulanya dari mana? Boleh Apalagi anak diceritakan? muda ya. Iya, terlebih Anak kita muda. berdua gitu. Masih kurang familiar di tengah Saat kita. ini juga kalau tadi kita cari di Google ya, Ya, nggak itu ada juga, tuh iya, literasinya betul. tentang Bagaimana Bomboliono. ini? Silakan Bu. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya senang sekali ada yang suka mau tahu tentang Bomboliono ini apa. Dan kita ingat waktu sambutan Pak Aftan, nanti tolong jelaskan ya apa ini Bomboliono. Iya. Jadi masyarakat tahu bahwa ini makanan atau iya. apa. Iya, Nah, iya, iya, baiklah betul, betul, izinkan saya menceritakan kisah daripada perjalanan Bomboliono sesuai topik retorika, Tonggobi, Polo-Palo dan Iya. Bomboliono. Jadi tatanan masyarakat saat ini dan dimanapun adalah buah dan proses perjalanan hidup
dari hari berganti minggu, bulan berganti tahun yang di dalamnya terdapat sejarah panjang dan berliku yang bila dirunut dari waktu ke waktu tidak akan pernah habis-habisnya untuk diungkap dan dimaknai. Panjang ya panjang sejarahnya. sekali ya. Selanjutnya pada titik tertentu, pada etape perjalanan tertentu, fakta sejarah menyajikan peninggalan yang berhasil direkam dan eksis sampai sekarang. Sampai Contohnya dengan ini Tonggobi. Tonggobi? Ya, Tonggobi ya. Iya, Ini betul. seperti yang saya pegang ini. Ini Tonggobi ya, Bu, Iya, ya? Tonggobi. Tonggobi ini adalah media atau alat yang digunakan masyarakat petani Gorontalo di zaman dulu yang berisi pengumuman baik itu yang mengumumkan tentang ada serangan hama. Jadi kita berkumpul Identik dibunyikan dengan tentang pertanian. Iya, Oke. kemudian ada kita menikmati panen. Ayo kita sama-sama kita nikmati hasil panen. Iya. Jadi ini Tonggobi dia mengeluarkan bunyi yang beraturan dan ini Tonggobi dimainkan oleh seorang saja. Ini ya bisa saya contohkan Iya, biar tahu Iya, Tonggobi itu boleh, siapa. boleh. Mereka Ini taruh kalau ini apa namanya, Bu? Ada campuran basic juga tempat- masalahnya ini. Tempat wadah tempat dia bunyi kan, mereka iya. taruh di atas Dulunya langsung ke lutut ya, ke Iya, Atau memang dipegang? dimainkan seperti itu. Baru mereka bunyi tang 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 tang. Oh, baik. Baik, Jangan- izin saya pegang dulu ya. Saya bantu saja Kak. Oke. Ini ditaruh di Di lutut paha kamu, saya, iya. di Iya, lutut, sudah. kemudian Dibunyikan diketuk-ketuk ya. ya. Iya. Itu untuk dunia pertanian agar lebih diperhatikan seperti itu. Untuk sekedar mengumumkan ya, kalau Iya. saat sudah panen kira-kira seperti itu ya Ibu Iya, Alwarits ya. iya. Ah, Jadi ah, karena Tonggobi ini mengeluarkan bunyi yang beraturan atau nada, maka oleh almarhum Bapak Rusdin Palada dibuatlah alat musik yang disebut dengan polo palo. Polo yang palo. tadi Tapi saya Oh. penasaran, tadi Iya. nggak bunyi soalnya Yusri. Boleh nggak tidak kita bunyikan dulu? Boleh. Kita Coba. dengar Iya. sahabat budaya barangkali juga penasaran langsung ke seperti contohnya apa. aja sih Iya, sebenarnya silakan. iya. Gini bunyinya sahabat budaya kita dengarkan bersama jangan ya. disakit ya. Jangan Diketuk. sakit. Oh, tenang, Awas. sudah baja nih Bu. Ya. Bunyinya, Jadi bunyinya ada mengeluarkan Iya. bunyi yang beraturan berupa nada. Nah, oleh almarhum Bapak Rusdin Palada itu dinamakan dikumpul jadi ada alat musik yang dinamakan polo palo. Iya. Tapi Tonggobi ini dimainkan oleh seorang. Atau polo palo itu oleh banyak orang. Oke. Iya. Jadi pas denger ini Yusri, semua langsung keluar rumah. Iya, berasa ada Panen nih, pengumuman panen. gitu. Iya, pengumuman. betul. Dulu ya. Kemudian Itu dulu sampai ya. sampai Iya. hadirnya Bom Boliono itu ceritanya seperti Kemudian apa, kita Bu? lanjut lagi ya. Ah. Karena kalau Tonggobi digunakan oleh satu orang, polo palo kan digunakan Banyak orang. oleh banyak Iya. orang. Dulu Tonggobi itu dimainkan di tempat yang tinggi dan didengar oleh Yuri di tempat bawah. Itu dipertandingkan loh. Wow. Kita dulu pernah iya. dengar bahwa ada main di ketinggian, di Iya, atas iya. gunung Iya. atau mereka buat menara, baru mereka bunyikan ini Tonggobi ini. Nah, Yuri ada di bawah, suara yang bermerdu itulah yang juara. Dan hasilnya adalah kebutuhan pokok. Jadi ada beras, betul, ada betul, gula, seperti itu. Kompetisinya zaman dulu memang ini sahabat budaya terkait sekali dengan budaya gitu. Bagaimana kompetisi yang melahirkan anak-anak yang cinta budaya Yusri. Iya, terlebih Luar biasa. memanfaatkan alat musik Betul. tradisional ya. Kemudian masih ada lanjutannya Ibu Alwarits? Masih ada ya, Iya, saya sudah ah. bercerita ya. Ah. Dengan ditemukannya polo palo yang dimainkan oleh banyak orang dengan nada atau not musik yang 1 oktav, 2 oktav, 3 oktav, maka polo palo bisa dimainkan jadi enak didengar seperti angklung, golintang, Iya. musik bambu. Ada Betul, rebananya juga. Jadi ya. memang ada Iya. kuncinya sendiri ya atau note musik yang harus dipatuhi ya Bu ya. Iya. Biar bunyinya enak Yusri. Itulah perpaduan dari berbagai macam alat musik tradisional yang kita lihat ada di samping kita ini. Siap. Itulah Bom Boliono, satu paketannya gitu Masih ya. ada satu lagi sih Apa bahasa lagi tuh, tentang Bu? Apa tuh, Bu? Iya. Pada tanggal 15 September 2015 melalui seminar di Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan RI, polo palo diakui sebagai warisan budaya tak benda dan menjadi musik daerah Nusantara berasal dari Gorontalo. Gorontalo. Kita berikan aplaus untuk Sahabat budaya Gorontalo. luar biasa. Ini Gorontalo. iya
Iya betul, paket alat musik tradisional yang luar biasa perpaduannya. Itulah kenapa saya sering melihat bahwa biasanya kalau di Pulau Jawa kita launchingnya pakai alat musik gong ya, Iya. kemudian di Sunda sana ada angklung, ya. Angklung, Di Gorontalo Kita kenapa di Gorontalo, tidak ya? Ada kita polo-palo. pakai polo-palo. Iya Jadi betul ada sekali. 1 oktav 7 Iya, polo-palo betul. dibunyikan oleh pejabat yang hadir pada saat acara. Iya, Sehingga iya, iya. kita sudah punya alat musik daerah Gorontalo Betul, dikenal di Iya. sana. iya. Ya. Ya, Jadi- kita ke narasumber selanjutnya, Ibu Prof, Ibu Asna Neta. Ya. Ibu ini sangat menarik loh, kekayaan warisan alat musik tradisional kita gitu. Iya. Kalau dari sudut pandangnya Ibu Prof sendiri melihat ini kesempatan momen yang Betul. luar biasa untuk melestarikan alat musik tradisional ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI di mana saja berada. Sekira hari ini adalah momen yang perlu kita banggakan bagaimana melestarikan budaya daerah itu untuk menjadi satu kekuatan mempererat antara masyarakat tradisional baik di tingkatan paling bawah kemudian sampai di kota. Nah, kita ketahui bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya dari iptek, Iya. pengetahuan dan seterusnya, tetapi harus membawa lestari budaya itu Iya, menjadi betul, satu potensi yang kita harapkan. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang, artinya kita sebagai pelestari atau Iya, orang-orang yang mempunyai keinginan untuk melestarikan budaya ini, apakah hanya di sisi kita orang, tetapi tidak ada dari pihak pemerintah daerah ataupun dari BUMN atau Iya. BUMD merasa bisa melakukan ini sehingga budaya daerah Gorontalo itu bisa menonjol. Artinya kolaborasi ini Yusri dan juga Ibu sangat penting ya untuk Iya. bagaimana budaya ini bisa terus dilestarikan karena Iya. satu pihak saja tidak cukup. Iya betul. Terlebih familiarnya Bomboliono ini masih belum saya saja baru dengar gitu ya. Iya, kalau boleh jujur ya. Anak muda sih. Anak muda. Yakin Sebayalah masih muda. kita. Jiwanya yang muda. Gimana Iya. tuh Bu dengan anak muda kita yang lebih menggandrungi musik-musik yang mungkin easy listening, Iya, betul. genre musiknya Iya. juga yang lebih kekinian gitu. Itulah yang diharapkan momen ini kita bisa melakukan sesuatu hal untuk melestarikan budaya Gorontalo. Sekarang ini kelihatannya kami yang sudah umur 60-an masih mau melestarikan budaya. Nyindir tuh Elia. Iya, astaga. Ibu aja yang Iya. udah 60-an masih mau melestarikan. Ampun Iya. Bapak. Ya, kenapa Suhu tidak? kita. Apa yang ada dalam diri kita, keinginan untuk melestarikan budaya itu kita sosialisasikan Betul. Ya, kepada betul. generasi muda sehingga mereka merasa Juga ikut memiliki ya Bu ya. ya, artinya ini adalah khas daerah. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, misalnya di Jawa, itu mereka tiap bulan ada, apakah itu dalam bentuk festival, Festival, betul. atau ada kita lihat seperti wayang dan Iya. seterusnya, Iya. itu adalah Konsisten ya, iya, terus dilaksanakan. memberikan kesempatan kepada anak-anak yang paling bawah bahwa ini kebudayaan kita yang harus dilestarikan. Betul sekali, karena kalau melihat anak muda juga Iya. saat ini Ibu juga di Gorontalo khususnya itu memang sebut saja bahasa daerah. Iya. Itu sangat jarang Betul. untuk digunakan. Jangan bicara musik dulu nih, bahasa Iya. yang sehari-hari harusnya kita gunakan. Kalau orang Jawa kan misalnya ya kita Iya. sebut saja, itu sesama teman memang sangat bangga Penggunaan gitu. Iya. Iya. bahasa daerah itu pakem gitu Pakem, ya. betul. Hampir di dalam keseharian. Harapannya alat musik tradisional kita juga akan Betul. seperti itu perlakuannya ya Bu Iya, betul. Prof. Iya. Ke Pak Sofyan nih, Pak Sofyan barusan tadi nyanyi itu lagunya Aisyah. Kemudian diiringi juga dengan alat musik Bomboliono. Bomboliono, Iya, Bomboliono. betul. Aisyah ini sendiri penciptanya Pak Sofyan sendiri juga Terinspirasi atau bagaimana dari sih? mana Aisyah gitu ya? ini lagu siapa sih si Aisyah itu gitu? Atau jangan-jangan saya yang jadi Aisyah Pak pada zaman dahulu kala. Oke. Silakan Ya, Pak. baik. Jadi saya selalu dalam
mencipta lagu, saya komunikasi dengan anak-anak muda. Saya mau tanya, kira-kira apa yang kamu sukai? Anak-anak muda, cewek-cewek gagah. Iya. Dia bilang cewek gagah, Pak. Oh gitu. Oh gitu. Nah, terus saya bilang, kalau ada tukang jual air yang dia cuma tolak-tolak roda, Oh iya. Iya. kemudian dia dapat lihat cewek gagah, tapi dia tidak mampu, tidak ada doi. Kira-kira menurut Ngoni bagaimana? Nggak mungkin dong. Udah mungkin, Iya. Pak. Oh, ya. Iya. Kalau begitu, bagaimana? Terus maunya dorang mesti bekerja. Oh, oke. Bekerja. Itu satu. Yang Iya. kedua, kalau bekerja apa? Oh iya. Bingung ya mau kerja Iya, apa Pak saya ya? mau kerja apa? Betul. Ya apa saja, Pak. Apa saja? Yang penting dapat Uang. uang. Iya. Gitu. Nah, sehingga saya ada inspirasi. Oke. Bagaimana ini saya ciptakan lagu Mhm. yang tukang jual air istilahnya. Iya, Iya. betul. Kemudian dia tinggal di Manado. Begitu dia sudah punya uang, sudah punya bisnis yang agak lumayan menurut dia, Iya. dia pulang ke Gorontalo. Mhm. Kenapa? Karena di Gorontalo itu yang namanya cowok, apalagi ganteng, apalagi dia pakai Aduh, sepatu, sobastan. Iya. Nah, dia datang, kemudian dia cari yang nama Aisyah. Aisyah ini, DP Papa tidak mau kasih kawin kalau yang tidak punya Doi ya? doi. Iya. Apalagi bukan pegawai. Pegawai negeri Pak ya? Pegawai negeri. Kira Begitu. pegawai Oh apa? gitu. Jadi inspirasinya dari situ ya. Iya, Ti Aisyah itu bo titiol Titi Aisyah beti bo bangsawan ya. Iya. Iya, bangsawan padahal teh ulah ikiki ngebuti bo hanya buru kasar Iya, gitu. betul. Tapi cinta tidak menyurutkan semangatnya untuk mendapatkan si Aisyah. Iya betul, tidak pandang apapun. Oke, baik. Akan jadi inspirasi buat saya. Untuk Iya. Amel. Jadi jangan pandang, kalau saya harus dipandang Kak, soalnya Oh, saya gitu. fisik bagus. Oh, gitu. baik. Bercanda ya, Iya, istri iya, ya. iya. Jangan ilfil ya. Kita akan saksikan terlebih dahulu pendengar juga penonton dimanapun Anda berada VT berikut ini terkait bagaimana sih anak muda Betul. kita tahu akan Bomboliono Karena itu saat sendiri. ini memang masih minim pengetahuan anak Betul. muda terkait dengan Bomboliono. Dan untuk itu saksikan video berikut sahabat budaya, penonton dan pendengar. Tahu Bomboliono? Bombol tidak. Gambusi? Kalau kamu tahu, Lopalo? Polo-polo juga tahu. Ipa tahu Bomboliono? Saya pernah dengar Bomboliono itu adalah perpaduan musik-musik, alat-alat musik dahulu kala di Gorontalo. Biar bikin mood kamu makin asik aja nih sahabat kreatif. Gimana kalau kita dengerin satu lagu dari Sunway Vincent. Selama ini kau masih Aduh, ngapain sih dengerin musik? Berisik tahu. Lah, emang kenapa? Situasi seperti ini tuh kita butuh hiburan. Nah, salah satunya dengan mendengarkan musik. Karena mendengarkan musik berguna untuk menjaga kesehatan mental kita. Emang iya? Iyalah, dengerin musik itu bisa nurunin stres tahu. Selain itu juga ningkatin mood buat kita lebih bahagia dan juga ngurangin depresi loh. Oh gitu ya? Ya udah deh, kencengin dong musiknya. Ya jangan kenceng-kenceng kali. Happy-nya nggak dapet, adanya sakit di kuping.
RRI.net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Kenapa kalau nggak kenceng-kenceng? Nanti telinganya sakit. Oh iyalah. Iya, betul. Karena tuh ada yang namanya filler itu tuh soal headphone, headset dan sebagainya. Betul. Iya. Kita masih terus lanjut ya, pendengar juga penonton dimanapun Anda berada untuk obrolan budaya malam hari ini terkait topik kita pelestarian budaya tradisional Iya, Gorontalo, betul sekali. masih dengan beberapa narasumber bersama kita di kesempatan kali ini. Nah, saya kembali ke Ibu Alwarits nih. Pertanyaannya seperti ini, Ibu Alwarits. Tanggapan Ibu terkait kemasan tadi ya, Iya. Bombolionu, ada berbagai macam alat musik tradisional yang dimainkan. Apakah nanti ini kan jarang nih, saya juga baru pertama kali Iya. ini melihatnya gitu. Ada tidak culture shock gitu dari masyarakat kita, terutama remaja, anak-anak saat ini yang baru mengenal Bombolionu ini sendiri, Betul kaget sekali. gitu. Kok bisa gitu, ada padu padan antara alat musik polo-palo, kemudian betul. ada rebana dan sebagainya, ada Iya. gambus gitu. Atau memang ada gerakan-gerakan Bu semacam, oh kalau ada undangan Yusri, dorang mau turun di undangan pernikahan misalnya begitu. Ada gerakan-gerakan yang seperti itu yang kemudian ini berguna untuk pengenalan kepada masyarakat. Iya, Itu bisa betul. jadi. Gimana itu Ibu Ya, tanggapannya? itulah mimpi-mimpi mereka juga. Mereka lebih suka ke musik etnik Ya. sekarang ini karena mereka mengkolaborasikan tentang musik itu. Kemudian mereka kalau diundang di pesta-pesta ya, ada pian ya, itu daripada kita pakai orkestra, mendingan kita pakai Bombolionu. Jadi kami mulai diundang. Di mana saja ada acara di Gorontalo, kami ingin diundang, ingin memperkenalkan. Berarti bukan Bombolionu cuma ini DP alat Ibu masih banyak lagi sebenarnya alat-alat yang dorang mau persiapkan karena kan undangan banyak orang. Iya lah. Tapi yang lebih main besar. segrup-grupnya aja. Oh iya. Jadi Tapi karena biasanya ini- kalau di Bombolionu itu alat musiknya apa saja yang dihadirkan gitu? Yang pertama itu tadi polo-palo. Oke, Dulu polo-palo. Bombolionu ini sudah didapatkan oleh almarhum Bapak Wazir Antuli, tapi dikolaborasikan Kolintang Ibu Tati ya. Oh, Kolintang iya. dengan alat musik lain. Tapi kita Provinsi Gorontalo sekarang sudah memiliki alat musik daerah, kita coba kolaborasikan dengan alat musik yang lain disebut dengan Bombolionu. Jadi dulu Bombolionu itu Bombolionu ya, bumbungo orang Gorontalo bumbungo. Oh gitu. Dulunya asalnya dari situ. bumbungo ya, Iya. dari asal kata Itu berasal ya. dari Molalionu. Molo Pangolama, Molalionu itu memang waktu subuh, waktu tenang, waktu saat-saat kita mulai bagaimana kita memulai untuk Aktivitas. sholat. Iya, Oke. untuk sholat subuh dulu. Iya. Itu Molalionu. Kita orang Gorontalo bilang Molalionu itu memang mimpi dulu gitu. Baru yang kedua dia berasal dari Bombolionu. Iya. Bumbu itu bumbu-bumbungo, molangato. Iya. Ya istilah musik molanggato atau tinggi itu adalah perpaduan musik alat musik yang sudah kedengaran lebih merdu dibanding dengan polo-palo saja misalnya. Jadi kalau kita kolaborasikan semakin tinggi atalan di Islam musik semakin merdu. Maka kan dugu halo, maka kan dugu helo itu. Oh baik, makanya Itu loh ketika Bombolionu. perkampungan yang ada di bawah, kemudian alat musiknya ada di atas, Itu tuh hobi. kedengarannya Kemudian, juga akan lebih merdu gitu ya. iya. Iya. Tadi juga jurinya katanya ada di bawah. Jadi juri mau dengar dari bawah kalau kompetisi-kompetisi Dia seperti udah dengarkan marga sekali. Kalau nggak ada. Nggak ada air. Filosofinya sangat-sangat dalam loh Ibu Prof. Ini dengan kehadiran alat musik tradisional yang beragam dalam satu kemasan Bombolionu. Menurut pandangan Ibu Prof sendiri, ini akan terterima tidak di masyarakat, terlebih dengan anak-anak muda kita yang lebih suka musik yang musik pop gitu ya. jedak-jeduk Atau gitu. Gimana tuh Bu? si paling jeduk-jeduk nih kayaknya. Terima kasih. Saya kira ini kita ini sudah angkatan 60-an yang harus mensosialisasikan kepada anak-anak muda, generasi muda. Karena kalau kita tidak seperti itu berarti hilang semua alat musik dan seterusnya yang tradisional. Betul. Jadi kita sebagai pemerhati kita harus melestarikan alat dalam musik bentuk ini. musik
tradisional dan ini jangan hanya kita semua pemerhati yang melakukan itu, tetapi harus ada peran pemerintah. Bagaimana ini bisa dilestarikan. Betul. Fakta yang ada sekarang hanya kita pemerhati ini yang selalu menonjolkan, padahal harus ada polisi, kebijakan pemerintah untuk melakukan. Apakah itu dalam bentuk regulasi dan seterusnya, sehingga ini setiap saat atau setiap tahun ini akan berjalan terus dan lebih dikenal oleh adik-adik atau mungkin nggak Bu Prof, ya. ini kalau tadi Bu Prof sudah menyentil soal polisi, regulasi yang ada, mungkin tidak alat musik tradisional ini dimasukkan dalam kurikulum kita yang kita sebut muatan lokal ya barangkali Bu, itu kebijakan yang diharapkan oleh pemerhati budaya atau seperti apa gitu? Ya, itu yang saya sampaikan bahwa harus ada kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi dan seterusnya. Misalnya ini kalau sudah ada regulasi misalnya dalam bentuk perda dan seterusnya, secara otomatis ini akan dilaksanakan. Dan bukan hanya regulasi, tetapi bagaimana peran pemerintah untuk kerjasama dengan pemerhati misalnya dalam fasilitas dan seterusnya. Kemudian ada satu wadah misalnya dalam bentuk rumah yang harus itu menjadi tempat untuk bisa melakukan aktivitas, terutama anak-anak yang kami sebagai pemerhati kemudian tahu Keke Ino ini kan harus diajak bagaimana kamu bisa melakukan ini, dan bukan hanya tradisi alat-alat kesenian, tetapi termasuk bahasa Gorontalo, budaya-budaya lain ya Bu ya. Baju karau saya sekarang gunakan karau, kenapa? Karena itu adalah khas daerah Gorontalo. Bagian dari budaya dan tentunya kalau tadi juga kontribusinya tidak hanya pemerintah dan juga pemerhati sebenarnya Yusri ya, tapi juga seluruh sahabat budaya atau masyarakat seharusnya ikut berkontribusi. Karena pun kalau pemerintah udah memberikan media, dorang sok kasih media untuk orang melestarikan, tapi masyarakat tidak mengenal atau bahkan acu tak acu misalnya dengan budaya ini juga perlu. Bagaimana tanggapan Ibu tentang itu? Artinya inilah peran kita sebagai pemerhati harus melindungi atau melestarikan budaya ini, sehingga mau tidak mau kita gencar untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak generasi muda termasuk anak-anak sehingga mereka akan ada ketertarikan memberikan kesempatan. Berarti di sini kan ada anak muda nih Yusri, ada yang kita lihat ini masih muda, barangkali masih kuliah seperti itu ya Bu ya. Oh iya masih kuliah Bu, atau mahasiswanya Ibu barangkali? Sebagai contoh di kami itu ada jurusan senratasi. Oh iya betul. Jadi di kami itu ada satu tempat yang memang menjadi pusat kegiatan anak-anak mahasiswa. Mereka bikin tarian, mengkreasi untuk membuat satu tarian yang kreasi, kemudian ada orkestra dan seterusnya. Itu mereka ada tempat sehingga tidak bisa diganggu gugat oleh siapa saja, karena itu yang saya harapkan, ada kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi, karena ini kalau sudah dalam bentuk regulasi berarti ada perda. Dengan adanya perda berarti kontribusi untuk pendanaan dan seterusnya itu aman dari pemerintah Saya sudah terbayang bahwa kalau di UNG sendiri sudah ada tempatnya gitu, kayak auditorium, teater untuk mereka melakukan pertunjukan kesenian. Mungkin tidak ya kalau misalnya pemerintah nanti bersinergi dengan para pemerhati musik tradisional ini, ada satu spot yang setiap bulannya ada pertunjukan kesenian di situ. Untuk masyarakat umum Bu, ya? Iya, seperti yang kita lihat di kota-kota besar juga difasilitasi sehingga masyarakat pun terus teredukasi dengan kesenian kita. Artinya secara konsisten dilakukan seperti itu. Saya kira di RRI sudah ada panggung budaya, tapi ini kan tidak rutin untuk dilakukan. Kemudian yang berikut di UNG itu kan banyak angkatan yang mereka itu selalu melakukan kegiatan, sehingga bukan berarti kita tidak menerima, tetapi bisa dengan melakukan kegiatan kolaborasi dan seterusnya. Tanggapan Ibu Alwaritz, ketika ini sudah ada tempatnya loh gitu, tinggal mengeksplor lagi gitu teman-teman kita ini untuk terus tampil gitu dan mengedukasi masyarakat bahwa ada musik Bomboliono di daerah kita. Betul sekali. Gimana sih Bu? Alhamdulillah Kalista sudah mewadahi dan sudah
memulai untuk pelestarian ini, kita dari Kalista ada yang berumur 60 tahun, kemudian ada muda. Jadi Kalista sudah memberikan regenerasi kepada generasi muda untuk mari kita tertarik sama-sama bermain Bomboliono supaya Bomboliono lebih familiar ke masyarakat. Makanya dengan Kalista, di mana Kalista membina Kartika Budaya, mulailah kita untuk melestarikan. Mari bersama-sama generasi muda kita saling memberi dari kita orang tua kita berikan pada generasi selanjutnya. Mari kita lestarikan. Estafet ya. Iya, karena ini jati diri kita turun-temurun. Iya, jadi mudah-mudahan kita dari Kalista yang sudah launching tentang Kartika Budaya akan bersama-sama dengan RRI kita akan melaksanakan pelestarian ini dia secara berkelanjutan, dan kita mohon atau kita semoga berkenan pemerintah baik provinsi, kabupaten kota untuk mau berangkul mendukung kita untuk memberikan regulasi yang seperti diberikan oleh Ibu Prof. Benar sekali. Saya jadi penasaran kalau tadi sudah dijelaskan secara filosofis ya apapun itu tentang Bomboliono. Saya penasaran dengan pemain-pemainnya ini luar biasa loh. Berikan tepuk tangan sahabat budaya, luar biasa. Ini menggunakan baju warna pink. Pink, betul. Di atasnya ada bapak-bapak yang ada pegang. Boleh kita langsung bertanya-tanya saja boleh, ya. Silakan. Kalau yang di bawah kita sudah tahu bahwa ini polo-palo ya. Yang di atas ini bagian ujung, paling ujung itu masnya pegang gambus ya. Gambus, oke. Kalau yang di sebelahnya? Polo-palo set. Polo-palo set. Oh, oke. Kalau di sebelah bapaknya? Kemeja putih, bapaknya? Bombo. Oh, oke, baik, bombo. Nah, kalau di sini sudah ya. Itu alat modern pianis. Gitu ya. Iya. Bukan piano. Pianis itu orangnya. Aku harapannya ke nanti koreksi gitu loh, yang kayak zaman sekarang. Oh iya, betul. Nah, saya ke Pak Sofyan. Pak Sofyan, tadi kan sudah dijelaskan Bomboliono seperti apa, alat musiknya ternyata ini dan itu gitu. Nah, kalau dari sudut pandangnya Pak Sofyan sendiri sebagai seorang penyanyi dan pencipta lagu, kalau melihat sekarang koleksi lagu-lagu yang ada, kayaknya boleh dibilang ya udah yang penting asal jadilah sebuah single gitu. Kalau Pak Sofyan sendiri menilainya dan melihatnya seperti apa Pak Sofyan? Ya, jadi kalau saya dengan polo-palo ini banyak hal yang kita bisa bikin. Antara lain polo-palo itu, saya masih pendiri kebudayaan di Kota Selatan dulu. Semua yang namanya anak-anak SD, SMP, SMA, saya lombakan. Dan saya komunikasi dengan kepala sekolah, tolong dibeli buti polo-palo. Oh, oke. Diperbanyak ya? Ya, diperbanyak. Dilombakan. Tang tung. Apalagi semua dekat Hari Raya Ketupat. Itu juga di kampung saya backing. Saya di Sipatana sana. Rame itu Pak ya? Iya. Luar biasa itu. Betul. Perayaannya. Terus kalau yang namanya anak-anak muda, saya bikin pertandingan polo-palo. Panggungnya tinggi. 10 meter. Saya beri hadiah. Dan saya bikin di Hari Raya Ketupat. Itu ramai sekali. Bayangkan yang macet-macet di Ketupat, semua tibalia lomba. Betul. Karena ada Pak Sofyan kali ya. Begitu. Betul. Jadi dengan polo-palo ini anak-anak muda, wah bukan main. Apalagi saya bilang ini polo-palo, pinjam kamar itu tiaba pe gambus. Baru tiaba yang bermain gambus, ngoni menyanyi polo-palo babunyi. Itu di Ayula itu di perbatasan di Sipatana kalau saya sana. menangkap itu apa adanya alat itu yang dimainkan istri. Kalau sekarang kan ribet sekali lagi mau cari kesana kamari. Tidak perlu yang di muka saja Pak gunakan yang ada. Itu sampai sekarang masih ada alatnya ya Pak ya? Alhamdulillah. Oh, jadi begini. Baik. Karena ini anak-anak muda saya bilang jadi lo popeh mai potal beti uti. Oh saya Pak
saya satu polo-palo. Oh iya. Olehmu Rabat apa? Tanggul Ebuti? Rebana. Marwas. Oh, Marwas. Ya, Nah, betul. jadi dorang semua kumpul, dorang rame-rame. Dan selalu saya bikin Hari Raya Ketupat. Oh, oke. Gitu. Iya, momentum ini, ya. Ini tapi kalau misalnya pemerintah nanti akan mengupayakan untuk menyediakan atau memfasilitasi alat musik tradisional ini, pengrajinnya ada tidak, Pak? Wah, jelas ada, Pak. Ada. Banyak ya. Ini tanya sama Pak Is. Oh, oke. Pengrajin, salah satu pengrajin di Gorontalo, Talentnya alat juga musik tradisional. pengrajin. Wah. Luar Luar biasa ya. Berarti Boleh kita berikan pesannya tepuk ke tangan Pak tuh, Is Kak. ya. Luar biasa, keren Nanti sekali. kredit titelnya di bawah ya, pesan Iya. ke dia gitu. Baik, kita masih akan terus bersama dengan ketiga narasumber kami untuk malam hari ini. Kita akan saksikan terlebih dahulu penampilan dari Kartika Budaya Kalista Fans Club RRI Gorontalo. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.
RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. The new mobile application, RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Iya, kita masih terus bersama untuk obrolan budaya di kesempatan kali ini, Betul, Elia. dan tentunya sahabat budaya, pendengar dan juga penonton, jangan lupa saksikan Betul. kami ya di UCTV channel 130 dan betul. juga media, serta jangan lupa untuk mengunduh aplikasi RRI Playgo yang baru. Ya, yang berwarna biru, Ada sahabat logo budaya. RRI-nya. Betul. Ya. Dihapus aja RRI Playgo yang lama. Iya, karena penuh nanti memorinya ya. Jangan lupa juga sahabat budaya saksikan kami di YouTube kami juga di RRI Gorontalo, dan juga malam hari ini tentunya banyak sekali yang sudah kita bahas ya tadi Yusri. Betul. Terkait dengan Bomboliono ini dan juga pemain-pemain kece yang luar biasa di samping kiri kita. Saya informasikan tadi penyanyinya Elia. Iya. Pak Anton Dalila tadi itu merupakan bintang radio tahun 1986. Wow, 2 tahun sekali. setelah saya lahir. Wah. Luar biasa, sudah ada bintang Iya, radio. betul sekali ya. Ini luar biasanya adalah lagu yang dinyanyikan tadi Ya, juga. Bulalo Limutu judulnya. Ya, Bagaimana Danau kerinduan Limboto. ya. Kerinduan kita untuk kampung halaman karena Iya, ada Danau Limboto itu sendiri. Betul. Dan kenapa lagu ini juga dimainkan, kita rewind kembali bahwa kenangan Iya. di Danau Limboto luar biasa. Betul. Dan dari keadaan kondisi Danau Limboto yang saat ini cukup memprihatinkan, seharusnya kita sebagai masyarakat juga akan terus menjaga dan melestarikan Betul Danau sekali. Limboto, keberadaannya sebagai ikon Iya. dari Provinsi Gorontalo. Betul sekali, sahabat budaya dan juga pendengar dan penonton. Kita juga tidak hanya tadi sudah membahas tentang Bomboliono, tapi Ya. juga tadi kita sempat menyinggung ya bagaimana pengrajin dari Alat Bomboliono. musik tradisional. Ya, betul. Iya. Itu menjadi unik loh sebenarnya. Betul, kita langsung mau tanya-tanya nih ke Bapak. Boleh perkenalkan namanya Bapak? Ya, terima Ya. kasih banyak. Ya. Nama saya AKP Purnawirawan dari kepolisian, Ismail Husain. Pak Ismail Husain, Purnawirawan Iya, dari luar kepolisian. biasa. Bayangkan Iya. dengan kesibukan kerjanya, ini bisa menjadi pengrajin alat musik tradisional. Betul. Seperti apa ceritanya ini? Iya, Luar seperti biasa apa sekali. ceritanya ketika ada di institusi Polri, kemudian juga ternyata terjun di musik tradisional Gorontalo. Pak Ismail, silakan. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan pendengar, pemirsa semua. Iya. Kami jelaskan bahwa selain tugas-tugas kami untuk penciptaan alat-alat musik, kami bergabung dengan pengrajin-pengrajin alat musik yang ada di wilayah Telaga. Oh, Telaga. Jadi mereka yang Oke. ciptakan. Ya. Kemudian kami bersama Pak Sophia dan Ibu Alwaris dan yang lain-lain Iya. yang menggunakan bahkan memasarkan. Oke. Ya, alat-alat ya. ini. Alat musik tradisional yang dibuat apa saja, Pak? Yang dibuat di sana itu diantaranya musik polo-palo, Oke. Iya. kemudian bombo, ya bombo, kemudian itu gambus juga ada, marwas. Oh. Jadi semua alat-alat tradisional Gorontalo dibuat di sana. Ada berapa orang sebenarnya pengrajin di sana, Pak? Maksudnya memang apakah Iya. banyak atau terbatas dan butuh tambahan misalnya? Mau daftar Anda? Tidak Silakan, cukup Pak. ya. Iya. di sini. Ya. Jadi terima kasih. Itu merupakan satu kelompok masyarakat yang memang bergerak di bidang
penciptaan alat-alat musik seperti itu. Boleh tahu Pak, kalau misalnya seperti halnya gambus, berapa lama pembuatan itu? Butuh waktu berapa lama? Untuk pembuatan gambus, Iya. kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? Selesai. Satu ya. 1 bulan cuma 1 ya Pak ya? Ya, Wah, 1. Pantes ya? Iya, bagus banget musik yang dikeluarkan. Sedikit alatnya karena prosesnya lama. Iya Butuh waktu betul. yang Tapi cukup nanti lama. insya Allah kalau lewat obrolan ini, siapa tahu memang ada mediasi-mediasi tertentu atau tambahan pekerja atau tambahan wadah Iya, pembuat betul, kerajinan betul. ini bisa akan menjadi lebih banyak dalam waktu yang singkat ya Yusri, itu Makanya harapannya. itu juga mungkin bisa ke Ibu Prof soal dengan kehadiran pengrajin-pengrajin kita yang juga turut berperan ya dalam melestarikan alat musik tradisional. Tapi kondisinya yang seperti ini cukup prihatin sebenarnya Bu, bahwa para pengrajin ini masih kurang disentuh perhatiannya dari pemerintah. Kalau ada sokongan saya rasa akan begitu masif nanti kita lebih baik berproduksi lagi, gitu. betul. Gimana tuh Bu? Ya, itulah yang kita harapkan bahwa bagaimana peran pemerintah atau BUMN, bukan BUMN dan BUMD untuk mengangkat musik tradisional ini. Saya kira kalau itu ada combine antara pemerintah dalam bentuk polisi, kemudian ada regulasi, ini akan semakin dikenal oleh, dan produksi itu jelas produksi tentang polo-palo ini akan semakin diminati oleh masyarakat pada umumnya. Apakah itu di wilayah Gorontalo, tetapi juga akan menarik simpati dari masyarakat yang ada di luar Gorontalo. Iya betul Seperti sekali. Kulintang, Kulintang itu kan Manado. Tapi kita dulu ya diminati oleh masyarakat Gorontalo. Angklung itu dari Jawa Barat, tetapi juga diminati oleh masyarakat yang ada di Gorontalo. Iya betul sekali. Jadi memang kadang-kadang kita inspirasi musiknya juga dari luar ya Bu ya. Kolaborasinya itu memang luar biasa. Harusnya dengan kehadiran alat musik tradisional ini kita juga bisa menghadirkan beberapa kreativitas yang munculnya dari alat musik tradisional ya Bu. Betul sekali. Apakah ini juga menjadi harapan besar dari Ibu Prof sendiri terkait alat musik tradisional kita? Silakan Bu. Iya. Jadi teman-teman sekalian, saya juga termasuk anggota dalam pengembangan budaya di Kota Gorontalo. Jadi saya sebagai termasuk anggota untuk melestarikan budaya Gorontalo ini. Jadi saya sentil untuk penyanyi tadi ya. Saya merinding rasanya, keluar air mata karena pada saat itu saya SMP. Saya di Limboto, orangnya Limboto, tapi kalau ada bintang radio masih ada di RRI lama, saya datang dan menyaksikan. Walaupun pulang itu setengah 12 jalan kaki. Tepuk tangan luar biasa. Ya, alhamdulillah. Antusiasnya sebenarnya ya, menghargai budaya-budaya dan juga penikmat budaya sebenarnya ini patut diapresiasi. Terima kasih ya Bu ya. Ini saya merinding juga loh. Iya ya. Apa yang diharapkan oleh pemerhati budaya dalam hal ini pelestari budaya Ibu Prof sendiri bahwa kita punya PR besar loh Elia, termasuk generasi muda hari ini punya PR besar. Pak Sofyan, apa yang menjadi harapan besar dari seorang penyanyi dan pencipta lagu-lagu daerah dengan hadirnya alat musik tradisional ini Pak? Ya, jadi sebenarnya ini kita perlu melakukan inisiatif yang sifatnya komunitas. Misalnya Kalista. Masa Kalista cuma menyanyi? Pakai organ? Tidak boleh merespon anak-anak muda yang tahu main gambus. Dana-dana. Dut, 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 dana-dana. Itu juga sampai lagu yang ada hubungannya dengan
memberi semangat anak-anak muda menyanyi. Wah, luar keren biasa. sekali. Iya, terakhir ke Ibu Alwaritz, apa yang menjadi harapan besar dari Ibu dari hadirnya musik Bomboliono ini sendiri, Ini pasti Bu? banyak sekali ya. Ini luar Silakan, Bu. biasa. Seperti Pak, ya Mbak ya banyak sekali tapi Satu aja. Oke, apa untuk itu, Bu? Bisa berkontribusi pada perekonomian di Provinsi Oke, Gorontalo. Kita iya. buat Iya. satu UMKM. Sekarang kan lagi getol-getolnya tentang Iya, UMKM. betul ya. sekali. Jadi Iya. insya Allah ke depan kita menjadi UMKM yang diperhatikan oleh pemerintah dan membantu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Amin, insya Allah. Sahabat budaya juga Iya. pendengar dan penonton, ini harapan yang bagus ketika Betul. narasumber kita hari ini, di mana juga tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat, tapi juga bagaimana UMKM itu dibangun lewat alat musik Betul tradisional ya. sekali. Dan keinginan besar dari ketiga narasumber ini untuk sinergitas antara pemerintah daerah, pemerhati budaya, pengamat musik, Iya. pengrajin alat musik tradisional ini bisa terus terjalin dengan baik sehingga pelestarian musik tradisional ini bisa tetap terus ada sampai dengan seterusnya. Betul sekali. Ya. Kita harus menyudahi kebersamaan kita, Iya, Elia, tentunya. untuk obrolan budaya di malam hari ini. Dan jangan lupa juga ya, disaksikan sekali lagi. Betul. Ini selalu diingatkan, jangan Yes. lupa disaksikan di Nin Media channel 130. Heeh. Kemudian? Dan juga bisa Anda mengunduh di live streaming aplikasi RRI Play Go yang baru. Betul Saya sekali. Yusri M. Punono harus pamit. Dan saya Elia Nusantari undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo. Adu Olo dan tonton, Apa yang Anda dengar. Terima kasih Anda telah menyaksikan obrolan budaya RRI Gorontalo.